Kegerakan Kuda Putih, menang, menang, menang. Haleluya. Maju, bukan maju. Menang, bukan menang. Karena janji-Mu Tuhan, ku lakukan semuanya sampai pada kesempurnaan. Maju, bukan maju. Menang, bukan. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 22 November 2024. Saudara, saat ini kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dari kantor pusat IRMC saya akan memberitakan satu rahasia firman yang saya beri judul Membawa Api Injil Kembali ke Yerusalem. Saudara, tanggal 12 sampai 19 November lalu kita sudah ke Yerusalem, kita ke Israel untuk melakukan apa yang tertulis dalam kitab suci, membawa api Injil kembali ke Yerusalem di dalam satu kegerakan di akhir zaman yang disebut sebagai kegerakan kuda putih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita sadari bahwa keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi, berasal dari Yerusalem. Saudaraku, tetapi saat ini Yerusalem dan Israel sendiri, saudaraku, sangat banyak yang menolak Tuhan Yesus Kristus dan sangat sedikit yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan. Kita minoritas di sana, saudaraku. Oleh sebab itu, di akhir zaman Tuhan akan melakukan kegerakan besar yang disebut sebagai kegerakan kuda putih, di mana api Injil itu akan kembali ke Yerusalem, di mana dahulu dari Yudea, dari Yerusalem, saudaraku, dari tempat yang kudus itu keselamatan datang. Jadi keselamatan itu datang dari Yerusalem. Kita akan membaca sebagai ayat pertama di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 dan selanjutnya. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Dibaca Pak Nendra. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Amin. Jadi, saudaraku, Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa akan tiba saatnya bahwa orang-orang akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, di tempat perigi Yakub itu, kemudian juga bukan di Yerusalem. Artinya bisa menyembah di berbagai tempat, bahkan seluruh penjuru bumi, termasuk kita, negeri timur dari negeri yang berlambang burung Garuda, kita juga bisa menyembah Bapa. Selanjutnya dibaca. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Terus, Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. amin. Jadi keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini perlu dicatat. Saudaraku, jadi keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Kemudian karena bangsa Yahudi sendiri sebagian besar itu menolak, kemudian keselamatan itu dialihkan kepada kita. Keselamatan itu kemudian menjangkau apa yang disebut Rasul Paulus sebagai bangsa zaitun liar. Itulah kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian di akhir zaman, di mana jumlah yang penuh atau pleroma dari bilangan orang-orang selamat dari zaitun liar itu sudah penuh, maka
keselamatan itu akan kembali kepada Israel, kepada Yerusalem. Dan lewat amanat yang diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang diilhamkan kepada Paulus, saudaraku, maka kegerakan besar untuk menyelamatkan Yerusalem, untuk membawa api Injil kembali ke Yerusalem itu dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, kepada Zaitun Liar. Saudaraku, jadi demikian ya, saudara harus mengerti bahwa kalau saudara sudah diberkati, sudah diselamatkan, sudah memperoleh berbagai macam kemuliaan surga, bahkan sudah kaya, saudaraku, saudara harus memiliki hati yang terbeban untuk Yerusalem, di mana keselamatan itu dahulu berasal. Kita harus terbeban untuk menyelamatkan Yerusalem. Kita harus berkorban untuk Yerusalem. Kemarin ketika gelombang pertama kegerakan Kuda Putih kita kerjakan, saudaraku, jemaat-jemaat yang ikut itu ada dari yang kalangan bawah, yang ekonominya pas-pasan, ada yang dari ekonominya menengah, dan ada juga yang dari kalangan ekonomi yang mapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka berkorban, rela kehilangan. Saudaraku, dan saya tentunya sebagai leader dari kegerakan ini, saya juga mencontohkan hal yang sedemikian. Saya rela kehilangan, saya rela berkorban untuk Yerusalem. Seperti Tuhan Yesus itu pernah menangis untuk Yerusalem, menangisi Yerusalem, orang-orang yang dikasihinya, saudaraku. Bahkan untuk menyelamatkan Yerusalem itu akhirnya Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Saudaraku, Tuhan Yesus disalibkan, dan pada saat disalib itu, saudaraku, dia betul-betul kehilangan segalanya. Dia rela meninggalkan tahtanya di surga, kemudian turun ke bumi menjadi rendah seperti manusia dan berwujud manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika disalib, saudaraku, dia tidak mengenakan berbagai macam kemewahan, cincin, apalagi saudaraku seperti ini ya, ini bukan cincin yang bagus-bagus amat, tapi saya suka, ini salah satu dari batu permata suku di Israel, saudaraku. Ini tidak mahal ya, saudaraku, tapi saya suka, saudaraku, karena mengandung makna rohani. Ketika Tuhan Yesus disalib, janganan cincin, saudaraku, atau jam tangan, ya saudaraku, atau baju yang mewah. Tuhan tidak bawa itu semua. Semua diambil, semua ditelanjangi Tuhan Yesus itu, saudaraku. Tidak membawa kekayaan atau apapun juga ketika disalib, bahkan telanjang sebetulnya itu, saudaraku. Namun di gambar-gambar memang tidak ditulis sedemikian ya, saudaraku. Tetapi sebetulnya ketika disalib itu Tuhan tidak membawa apa-apa. Semua dirampas oleh orang yang disayanginya, yaitu Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi begitu dahsyat. Kita harus memiliki hati yang terbeban untuk berkorban bagi Yerusalem, untuk kembalinya api Injil itu ke Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dibaca ayat yang ke 23 ya. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba saatnya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Terus, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. ya. Jadi, saudaraku, Allah itu roh, maka orang yang menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bahasa roh itu, saudaraku, bisa berwujud macam-macam menurut karakter pribadi orang yang diurapi Roh Kudus. Ada yang bahasa roh itu melalui tetesan air mata. Ada, saudara, dan Tuhan itu ngerti, itu bahasa roh. Aku ngerti arti tangismu itu apa.
Kamu sedang sakit, kamu sedang kesulitan ekonomi, Tuhan ngerti, saudaraku. Ada lagi yang diungkapkan dalam bahasa lidah, saudaraku. Ya, itu benar, saudaraku, asalkan jangan kemudian menjadi latah atau tiru-tiru. Ya, saudaraku, jadi bahasa roh itu merupakan bahasa yang dikaruniakan oleh Tuhan supaya kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, jadi kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini penting juga, kita menyembah itu tentunya di dalam kondisi yang benar juga. Saudaraku, jangan sampai kita dalam posisi yang salah, saudaraku, kita dalam posisi yang tidak benar, cara yang tidak tepat, saudaraku, nanti malah mendatangkan sesuatu yang kurang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian timbul semacam okultisme dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang salah jalannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi keselamatan itu datangnya dari Yerusalem. Kita harus rela kehilangan segala sesuatu untuk Yerusalem. Artinya apa? Berkorban untuk Yerusalem. Seperti saya sampaikan tadi, tim yang kemarin berangkat itu, saudaraku, mereka juga berkorban. Yang tidak berangkat pun juga banyak yang menopang, saudaraku, sehingga semua bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, saudaraku. Penyertaan luar biasa oleh Roh Kudus di setiap tempat, setiap saat Roh Kudus itu hadir, menciptakan mujizat-mujizat yang begitu dahsyat. Tanda-tanda mujizat menyertai perjalanan kegerakan yang kita kerjakan kemarin, dan kemudian besok akan ada tindak lanjut, saudaraku, di mana kita akan bersekutu dengan ratusan orang percaya dari Israel, dari Yahudi. Nanti mereka akan bersekutu, akan makan-makan bersama kita di dalam satu fellowship raya, ya saudaraku, di dalam satu fellowship besar nanti. Di sana nanti akan ada pemberitaan tentang kitab Wahyu ini juga, saudaraku, akan ada penyampaian tentang kegerakan kitab Wahyu ini supaya mereka ngerti bahwa waktunya sudah dekat, tiba saatnya bahwa zaitun liar itu harus bersatu dengan zaitun asli, bahwa gereja dari non-Israel itu harus bersatu dengan gereja dari bangsa Israel. Dan kitab Wahyu menuliskan apa, saudaraku? Kita diutus ke sana itu bukan dalam rangka untuk membaptis mereka, loh, saudaraku. Kitab Wahyu pasal 7 itu mengamanatkan bahwa bangsa Israel itu nanti akan dimeteraikan oleh Tuhan. Sejumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, dan menurut hitungan Tuhan adalah 144.000 orang dari suku keturunan Israel itu secara hurufiah. Dan tentunya nanti ini ada makna rohaninya juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita bukan disuruh membaptis orang Israel, saudaraku. Mereka nanti akan dibaptis oleh Roh Kudus, artinya dimeteraikan. Jadi Wahyu pasal 7, kita tidak disuruh untuk membaptis orang Israel. Ini ada rahasianya kenapa demikian, saudaraku, nanti akan saya terangkan. Karena orang Israel itu tentang Alkitab mereka ngerti sekali, saudaraku. Mereka paham sekali, saudaraku. Kalau tidak hati-hati khotbah di depan orang Israel, nanti malu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, saudaraku, kita ke Israel itu dalam rangka menggenapi Roma pasal 11 ayat yang ke-25 sampai 31, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa mereka menyembah di dalam roh dan kebenaran, sehingga nanti mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, bulan Mei tahun 2025 saya berdoa supaya fellowship besar itu segera terjadi, di mana nanti akan ada ratusan orang Yahudi Kristen yang akan mengikuti acara ini. Saudaraku, ini pengorbanan, saudaraku, pengorbanan. Tidak
biaya kecil ini saudaraku, biayanya betul-betul luar biasa. Saudara, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, saudaraku, tentunya ini berat, seolah-olah badan mau menyerah. Tuhan capek, apalagi kalau di Israel itu saudaraku, kalau setelah acara-acara rohani kita berdoa, kita berbakti, kemudian diurapi Roh Kudus, kemudian ada sesi lain ya, namanya orang ke Israel tentunya ingin mengunjungi tempat-tempat yang bagus ya saudaraku. Ternyata di sana itu naik turun saudaraku. Jadi kalau saudara mau ke Israel, mau berkunjung di berbagai tempat, di Bukit Zaitun dan lain sebagainya, itu fisik saudara harus sehat ya saudara. Sebab kalau kurang sehat itu nanti akan sulit ketika nanti harus mengunjungi tempat-tempat seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, datang dari Yerusalem. Tetapi suatu ketika nanti, saudaraku, ketika kemudian keselamatan itu beralih kepada satu bangsa lain yang disebut sebagai zaitun liar, dan nanti itu tidak akan terus-menerus, tapi ada kuota yang ditetapkan Tuhan sesuai dengan Roma 11 ayat yang ke-25. Apabila kuota dari zaitun liar itu penuh, maka Tuhan akan kembali menyayangi Israel. Inilah waktu kegerakan kuda putih itu saudaraku. Dan tanda-tandanya dinyatakan loh saudaraku, dahsyat luar biasa. Pintu-pintu yang selama ini tertutup dibuka saudaraku. Pada saat kita melawat ke Israel itu saudaraku, yang selama ini nggak boleh dimasuki, boleh dimasuki saudaraku. Begitu dahsyat. Bahkan beberapa orang dari bangsa Yahudi sudah tercelik mata hatinya untuk Tuhan Yesus Kristus dan untuk visi ini supaya kita bersatu di dalam satu persekutuan kudus saudaraku. Maka mari kita bersama-sama memiliki hati yang terbeban untuk Yerusalem. Saudaraku, coba kita akan membaca ini pelaksanaan dari ketika keselamatan itu dari Yerusalem, kemudian keluar ke Yudea, kemudian ke Samaria, dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Ini ada perintahnya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dibaca Pak Nendra. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudaraku, jadi karena Injil itu ditolak oleh bangsa Israel, saudaraku, seperti saya sampaikan di awal, bangsa Israel itu mayoritas, saudaraku, mereka tidak menerima Tuhan Yesus, saudaraku, bahkan hanya hitungan ratusan ribu ya saudaraku, puluhan atau bahkan ratusan ribu, sedikit saudaraku, sekitar 1% kalau saya bertanya kepada seseorang di sana kemarin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebab itu saudaraku, Injil itu kemudian menjangkau Yudea, kemudian Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Akhirnya sampailah kepada kita, saudaraku. Kemudian, kalau keselamatan itu sudah sampai kepada kita, sampai ke ujung bumi. Nah, ujung bumi yang sering disebut itu adalah bagian timur dari Indonesia, ya, Papua tentunya, saudaraku. Kita merupakan bangsa yang besar yang berasal dari timur, saudaraku. Di timur kita sepertinya nggak ada bangsa yang lebih besar lagi, saudaraku. Papua Nugini itu kecil ya, saudaraku, tidak sebesar Indonesia. Dan lambangnya juga, saudaraku, bangsa Indonesia ini lambangnya burung Garuda, memenuhi nubuatan di dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 itu.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian meskipun Injil itu harus menyebar ke seluruh penjuru bumi, kemudian akan diakhiri, saudaraku. Jadi saudara ngerti bahwa penginjilan untuk seluruh penjuru bumi itu akan diakhiri. Kapan itu? Setelah jumlah bilangan tubuh Kristus genap. Jadi penginjilan kepada bangsa-bangsa zaitun liar, ya saudaraku, pohon zaitun itu adalah pohon yang usianya sangat lama, bisa sampai ribuan tahun. Kalau dipotong gitu bisa mudah untuk tumbuh lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan pohon zaitun yang ketika Tuhan Yesus ada berdoa di Taman Getsemani, saudaraku, pohon-pohon itu masih ada, yang berusia 2600 tahun juga masih ada, saudaraku. Zaitun, pohon zaitun itu disebut juga sebagai pohon kehidupan, saudaraku. Namun kita ini zaitun liar, saudaraku. Jadi kita ini zaitun liar yang dicangkokkan kepada zaitun asli. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca Roma 11 ayat yang ke-25. Coba dibaca Pak Nendra. Roma 11 ayat 25. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin. Saudaraku, jadi saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ini sering saya sampaikan, ojo sok pinter, saudaraku. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi dari bangsa-bangsa lain yang disebut sebagai bangsa zaitun liar, itu ada bilangan yang ditentukan oleh Tuhan. Kalau bilangan yang ditentukan oleh Tuhan itu sudah penuh, saudaraku, maka Injil itu akan kembali ke Yerusalem. Tuhan akan kembali menyayangi Yerusalem, saudaraku, dan inilah waktunya. Dan nanti kegerakan ini akan diiringi dengan kejadian-kejadian besar di muka bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau orang tidak terbeban terhadap Yerusalem, orang tidak terbeban untuk membawa Injil kepada Yerusalem, sudah Kristen tetapi tidak terbeban untuk Yerusalem, miris, saudaraku. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai orang yang sok pandai. Ya saudaraku, bisa jadi orang itu kaya, bisa jadi itu pendeta dan gerejanya besar, tapi tidak punya hati yang terbeban untuk Yerusalem. Miris, saudaraku. Dikatakan ini adalah orang yang sok pandai, karena tidak terbeban terhadap keselamatan Yerusalem. Loh, kami ini orang-orang kecil, saudaraku, tapi memiliki hati yang terbeban untuk Yerusalem. Kami berkorban sebisa kami, semaksimal kami, dan terjadi mujizat-mujizat besar. Di dalam waktu dekat kita akan memenangkan, saudaraku, bangsa-bangsa ini sesuai dengan amanat yang tertulis dalam kitab suci, saudaraku. Dan nanti akhirnya kita akan menggenapi Wahyu pasal yang ke-7 itu, memeteraikan 144.000 dari suku keturunan Israel dimeteraikan, saudaraku. Dan ini bukan pekerjaan darah daging manusia, ini pekerjaan Roh Kudus, saudaraku. Maka kita ke sana itu kita sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel itu betul-betul menghayati, betul-betul menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Yuk dilanjut ayat yang ke-26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, Terus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. terus. Dan inilah perjanjianku dengan mereka
apabila aku menghapuskan dosa mereka. 28. Mengenai Injil, mereka adalah setru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Terus, Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. amin. Saudaraku, jadi demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Kita memperoleh kemurahan Injil. Saudaraku, sedangkan umat Yahudi sekarang masih mempertahankan faham lama, saudaraku, yaitu memegang Taurat saja tetapi tidak menerima Injil. Mereka masih menunggu Mesias, saudaraku. Menunggu Mesias, mereka meratap. Saudara, berdoa itu kalau untuk sesuatu yang keliru, tentunya tidak tepat. Saudaraku, misalkan berdoa, ya kan Mesias sudah datang sebetulnya di dalam wujud Tuhan Yesus Kristus, tetapi Israel itu masih menunggu Mesias yang dahsyat yang lain. Tuhan Yesus ditolak. Oh, bukan itu, saudaraku. Berdoa itu kalau untuk sesuatu yang tidak benar, tentunya tidak tepat. Saudaraku, misalkan saudara merindukan berdoa supaya supaya nenekmu bangkit dari antara orang mati, bisa bangun lagi, saudaraku, seperti itu. Saudaraku, itu doa yang ya tidak tepat, saudaraku, kurang tepat. Nah, bangsa Israel itu hatinya masih demikian. Mereka berdoa loh, saudaraku, rajin. Orang Yahudi itu rajin, Yahudi Ortodok berdoa sehari 3 kali pekerjaannya itu, saudaraku, dan lama sekali. Saudara, kalau sudah berdoa gitu, mereka lama sekali. Nah, saudara, coba sebagai orang yang percaya Kristus, sembahyangmu itu berapa lama sehari? Apa rutin 3 jam dan lama begitu, saudaraku? Nah, kedisiplinan mereka, saudaraku, ini kita terapkan untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita harus lebih seharusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka berdoa begitu disiplin untuk sesuatu yang, saudaraku, yang tidak tepat. Inilah yang membuat dikatakan di sini mengenai Injil, mereka adalah setru Allah oleh karena kamu. Mereka berdoa untuk sesuatu yang salah. Mesias sudah datang, tetapi mereka menunggu Mesias lain. Saudaraku, dan berbahayanya lagi, nanti kalau ada sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, dan ternyata itu antikris, saudaraku, ini berbahaya sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi berdoa itu kalau untuk sesuatu yang benar tentunya tepat. Saudaraku, bangsa Yahudi rajin berdoa loh, saudaraku, rajin sehari 3 kali, saudaraku, dan hidup mereka yang ortodok itu, saudaraku, dibiayai oleh negara, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi mengenai Injil, mereka adalah setru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Mereka sedang salah berdoa, saudaraku. Berdoa tapi salah, saudaraku. Mesias sudah datang, tetapi mereka berdoa untuk Mesias yang lain, saudaraku. Ini keliru, saudaraku, yang demikian ini. Dan kita ke sana nanti akan memeteraikan. Yang memeteraikan itu Roh Kudus. Kita sebagai alat saja. Kita mengajak saja supaya nanti, saudaraku, mereka mendapatkan jamahan-jamahan Roh Kudus seperti Cornelius itu, saudaraku. Bahkan, saudaraku, Kitab Wahyu pasal 7 ayat 1-4 itu harus digenapi. Jadi mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Jadi begini loh, saudaraku, bangsa Israel itu menginginkan Mesias yang hebat, yang seperti Elia. Elia kan diangkat ya,
saudaraku, yang seperti Nabi Musa. Gitu, saudaraku. Elia diangkat hidup-hidup. Mereka berharap Elia ya turun dari surga baru memimpin mereka, begitu, saudaraku. Yang dahsyat seperti itu, saudaraku. Nah, saudara, kita jangan sampai tiru-tiru apa yang dilakukan oleh umat Yahudi, ya saudaraku. Berdoa untuk sesuatu yang keliru, itu tidak akan dijawab, saudaraku. Ya nanti memang bait Allah ketiga itu akan jadi. Mesias palsu akan muncul, wujudnya antikris nanti, saudaraku. Dan mereka bait suci, duduk di bait suci antikris itu, saudaraku, menjadi tempat duduknya antikris, seperti ditulis di dalam Injil Matius bahwa pembinasa keji itu duduk di dalam bait suci, pendurhaka itu duduk di bait suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang dibaca ayat yang ke-29 lagi, ya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi kita ini diberi amanat, kita diberi mandat, saudaraku, untuk menjangkau, untuk terbeban menyelamatkan Yerusalem. Siapa yang terbeban, saudaraku? Kebanyakan kan tidak, saudaraku. Ayo kita menginjil ke Afrika. Ayo kita menginjil ke Afghanistan, ke berbagai tempat. Tetapi ayo kita menginjil kemana? Ke Yerusalem. Oh, sulit. Menginjil ke Yerusalem itu sangat susah. Tuhan Yesus saja nggak mampu, masakan kamu bisa, saudaraku. Saudara, saya beri contoh 12 pengintai. Saudaraku, para pengintai itu semuanya pesimis, kecuali Kaleb dan Yosua. Tetap maju, dan akhirnya merebut kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti itu di akhir zaman, kondisinya seperti itu. Banyak orang yang datang ke Yerusalem, tapi mereka piknik, saudaraku. Mereka ya sekedar doa, nggak berani menginjil kepada Israel, tidak berani membawa api Injil ini kepada Israel karena takut, saudaraku. Begitu. Memang di sana berbagai teknologi, di setiap sudut itu ada pengawasan, baik CCTV maupun teknologi-teknologi canggih, saudaraku. Tapi nggak perlu kita takut, saudaraku. Sepanjang kita menjalankan firman, kita ingin menyelamatkan Yerusalem, kita tidak boleh takut, kita harus maju. Saudara, kemudian kegerakan kuda putih itu dilaksanakan di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Ketika kita sebagai zaitun liar itu dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau kembali zaitun asli. Saudaraku, itu dilaksanakan dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Dibaca, Pak Nendra. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Ini pelaksana kegerakan kuda putih. Dan ini memang hasil dari karya Tuhan Yesus sebagai anak domba yang disembelih. Jadi kita bisa ke Israel, kita bisa menginjil Israel, kita bisa memenangkan hati mereka, mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu semata-mata bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan anak domba yang tersembelih. Dan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus harus memiliki hati yang serupa dengan Tuhan Yesus, yaitu rela berkorban untuk Yerusalem, untuk keselamatan umat kecintaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pelaksana dari penjangkauan Yerusalem itu adalah kegerakan kuda putih yang nanti hasilnya di Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. 144.000 dari suku keturunan Israel
Dimeteraikan, bukan dibaptis, saudara. Dimeteraikan. Kenapa dimeteraikan? Ya, saudaraku, ini satu rahasia yang nanti saya akan jabarkan. Kemudian syarat dari para pelaksana kegerakan kuda putih itu tentunya berteladan Tuhan Yesus, mau berkorban dan menyerahkan ketujuh perkara. Kita akan baca Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 12. Wahyu 5 ayat 1 sampai 12. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis di sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Terus, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? terus, Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. amin. Jadi ini menggambarkan kekerasan hati bangsa Israel, ketegar tengkukan bangsa Israel itu seperti gulungan kitab yang termeterai dan dimeterai dengan ketujuh meterai. Dan gulungan kitab yang termeterai itu tidak ada yang bisa membukanya, baik yang di surga, baik yang di bumi dan di bawah bumi. Itu nggak ada yang sanggup membuka gulungan kitab itu. Dan nanti yang sanggup adalah anak domba yang tersembelih, Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti Tuhan akan memakai kita untuk kegerakan ini. Ayat yang keempat. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Terus, Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan itu dan membuka ketujuh meterainya. terus, Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. 7. Maka datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. terus, Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Terus, Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. amin. Saudaraku, jadi orang-orang yang dipakai di dalam kegerakan kuda putih itu adalah orang yang tidak terikat dengan berbagai macam keinginan hawa nafsu dan kenikmatan bumi. Saudaraku, orang yang bisa berkorban meneladani Tuhan Yesus Kristus, mempersembahkan ketujuh perkara, bukan berarti nanti kemudian, saudaraku, entek-entekan gitu, enggak, saudaraku. Semakin kita mempersembahkan segala sesuatu pada Tuhan, si kita itu semakin diberkati. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat, saudaraku. Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia mempelai pria. Kalau mempelai pria itu mendapatkan segala sesuatu, pasti langsung diteruskan kepada mempelai wanitanya, saudaraku. Jadi kalau pengikut kegerakan kuda putih, orang-orang yang layak untuk menjangkau Yerusalem, itu adalah orang-orang yang bisa
mempersembahkan. Di sini dikatakan, katanya dengan suara yang nyaring, anak domba atau Tuhan Yesus yang disembelih itu layak untuk menerima. Artinya apa? Kita layak memberikan kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, maka saya himbau kepada saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang kaya, yang memiliki 7 perkara ini, yang memiliki kuasa. Saudara mungkin memiliki kuasa, saudara memiliki kekayaan, saudara memiliki hikmat, saudara memiliki kekuatan, saudara memiliki kehormatan, saudara dihormati, saudara memiliki kemuliaan, saudara adalah orang-orang yang dipuji. Maka saudara harus rela mempersembahkan itu untuk terjadinya kegerakan besar di akhir zaman. Bukan berarti nanti saudara akan menjadi kekurangan dan miskin. Semakin saudara bisa mempersembahkan kuasa, kekayaan, hikmat, saudara semakin akan dialiri kuasa, kekayaan, dan hikmat tadi. Saudaraku, ini bisa dibuktikan. Saudaraku, kemudian hasil dari kegerakan kuda putih itu ada 144.000 suku keturunan Israel nanti dimeteraikan. Demikian kitab Wahyu menuliskannya. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih intinya adalah nanti tujuannya supaya bisa terjadi pemeteraian terhadap bangsa Israel, bukan baptisan. Kita nggak disuruh untuk baptis mereka. Saudaraku, kenapa demikian? Nanti ada rahasia yang dalam. Saudaraku, mereka akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan itu Tuhan memakai kita. Saudaraku, bukan kemudian Tuhan sendirian, saudaraku. Tidak, saudaraku. Tuhan memakai kita, memakai hamba-hambanya. Karena yang akan dijangkau, yang akan dimeteraikan itu adalah manusia yang hidup. Maka Tuhan pun memakai kita, manusia yang hidup, supaya mereka dimeteraikan. Kita akan membaca hasil dari kegerakan kuda putih. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Amin. Saya terangkan dulu. 4 malaikat pada keempat penjuru bumi, ini adalah tokoh-tokoh yang disebut juga sebagai ketujuh bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini karena begitu beratnya untuk mempertobatkan Israel, ini ada rasa ngambek ya saudaraku. Secara badan memang ya malas saudaraku, capek saudaraku, berkorban dalam hal keuangan, berkorban dalam hal perasaan saudaraku. Belum capeknya lagi itu saudaraku, capek saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi ini harus tetap terlaksana dan tidak boleh kendur, tetap maju sampai bangsa Israel itu dimeteraikan. Ayat yang kedua. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Terus, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ya, ayat 5. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Sebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000,
Dari suku Benyamin 12.000. Amin. Saudaraku, jadi nanti akan terjadi acara-acara yang membuat mereka itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, makanya pada bulan Mei 2025, saudaraku, karena kita akan melaksanakan agenda kegerakan kuda putih ini selama 9 bulan, maka ada beberapa gelombang ya saudaraku. Mei 2025 kita akan mengadakan satu kebaktian, satu fellowship raya dengan umat Yahudi Kristen ya saudaraku. Di sana kita fellowship, mendengarkan pemberitaan firman tentang kegerakan Kitab Wahyu. Kemudian kita akan saling silaturahmi, menjalin kasih. Saudaraku, mereka bersama-sama dengan keluarganya. Saudara, kita bersilaturahmi seperti tercangkoknya zaitun liar dan zaitun asli. Mereka bersatu di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Saudaraku, inilah tujuan dari kegerakan kuda putih, yaitu untuk memenangkan supaya bangsa Israel itu dimeteraikan. Saudara yang dikasih Tuhan, dan nanti puncaknya nanti enggak ratusan lagi, tapi nanti akan ribuan seperti tertulis dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 8 ini. Maka Tuhan menggunakan memakai hamba-hamba Tuhan yang tidak hanya satu jumlahnya, tapi Alkitab tuliskan 7, ada 7 bintang, ada 7 pelopor penggerak dari kegerakan besar di akhir zaman ini yang akan membawa Israel itu bertobat dan mereka akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.